Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bu Anissa dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3, saya Ramdan Bisa Putro dengan rekan saya Gabriela Pauline akan mempresentasikan terkait peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama ada uang. Uang merupakan bagian yang penting bagi kehidupan kita dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan ada yang berpendapat bahwa uang merupakan darah dalam sebuah perekonomian. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Maka dari itu, apabila tidak ada uang, mungkin perekonomian suatu negara akan kacau akibat tidak adanya uang untuk transaksi. Dengan demikian, terciptalah uang untuk mempermudah jalannya perekonomian sebuah negara. Dalam perekonomian modern sekarang ini, hampir tidak bisa meninggalkan peranan uang dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada fungsi uang menurut Nasution 1998. Fungsi uang yang pertama ada uang sebagai alat ukur atau medium of exchange, di mana dengan uang aktivitas tukar menukar akan lebih mudah dilakukan dibanding tukar menukar secara barter. Lalu yang kedua ada uang sebagai alat satuan nilai atau unit of account, di mana dengan uang yang dimiliki seseorang akan dapat dipergunakan sebagai satuan nilai. Maksud satuan nilai ini adalah ukuran yang dapat menentukan besaran nilai suatu barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang akan mudah ditentukan. Lalu yang ketiga ada uang sebagai penyimpan kekayaan atau store of value. Uang yang diterima masyarakat sebagai pendapatan akan digunakan untuk keperluan konsumsi. Bila mana terjadi kelebihan pendapatan setelah dikurangi konsumsi, maka kelebihan tersebut dapat disimpan sebagai nilai liquid atau dapat dipergunakan setiap saat bila diperlukan. Selanjutnya, harga. Berbicara tentang uang pastinya ada kaitannya juga dengan harga, di mana harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam kehidupan bisnis, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Selanjutnya dijelaskan oleh Gabriela Pauline. Baik, saya akan menjelaskan pengendalian uang beredar. Salah satu kenapa penyebab dari pengendalian uang beredar yaitu karena pada saat ini terlebih lagi uang beredar itu sudah banyak sekali dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu sekali pengendalian jumlah uang beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral. Nah, salah satu fungsi penting bagi Bank Sentral untuk mengawasi atau mengendalikan money supply atau uang yang beredar. Nah, ada beberapa kebijakan, ada dua. Yang pertama, menyediakan jumlah uang yang cukup demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Dan yang kedua, mengatur serta membatasi jumlah uang yang beredar agar tidak berlebihan atau kekurangan dari yang dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga dapat menghindari masalah inflasi atau deflasi. Dan juga kebijakan Bank Sentral ini memiliki dua sasaran, yaitu perekonomian moneter dalam kuantitatif dan dari segi kualitatif. Selanjutnya, oke. Yang pertama itu kalau dari segi kualitatif. Kalau dari segi kualitatif, biasanya itu mengatur jenis-jenis pinjaman dan uang giral. Nah, kalau untuk kuantitatif sendiri yaitu untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang. Dan dalam kebijakan moneter kuantitatif sendiri, Bank Sentral memiliki 3 instrumen utama, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau Open Market Operation Policy, yang kedua kebijakan tingkat bunga atau interest rate policy, dan juga ketiga kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement policy. Nah, saya akan menjelaskan ketiga kebijakan ini. Yang pertama, kebijakan yang ke pasar terbuka yaitu Open Market Operation Policy, yaitu kegiatan dari Bank Sentral
membeli dan menjual surat-surat berharga dan obligasi pemerintah dengan tujuan untuk memengaruhi penawaran uang. Dan bentuk kebijakannya itu dilakukan tergantung pada masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan tingkat bunga atau interest rate policy. Bank sentral juga memiliki tugas untuk mengendalikan serta menetapkan tingkat bunga bagi setiap bank umum yang meminjam uang atau menyimpan dana cadangannya di bank sentral. Nah, tingkat bunga ini akan dinaikkan apabila kondisi ekonomi mengalami inflasi. Tetapi jika perekonomian dalam keadaan resesi, maka tingkat bunga akan diturunkan. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement policy. Nah, kebijakan ini membuat peraturan tentang penetapan presentasi cadangan wajib minimum bagi setiap bank umum. Cadangan wajib minimum yang disebutkan itu juga termasuk dalam cash ratio atau bagian dari dana deposito atau tabungan masyarakat yang disisihkan dan disimpan oleh bank umum sebagai uang tunai. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Dari presentasi kali ini, kami menyimpulkan bahwa fungsi uang ini sangat penting bagi kehidupan perekonomian Indonesia, terlebih lagi dalam kegiatan sehari-hari. Serta stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan dari sejauh mana peranan uang dalam perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, uang tidak boleh sembarangan kita kelola, perlu adanya pengaturan dalam pengendalian jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi yang namanya terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat yang menyebabkan inflasi. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai peran uang dalam perekonomian, mengenai uang dan harga serta pengendalian jumlah uang beredar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih.